Halo, salam jumpa. Selamat bertemu kembali di Black Knight Channel, inspirasi pecatur pemula. Hari ini kita akan bermain catur online, kita sparring catur. Kita langsung saja ke aplikasinya. Ya, 10 menit saja kita mendapatkan bidak hitam. Kita majukan depan gajah, kita pakai Sicilian defense ke C5. Kuda kita ajukan kuda kita ke F6, ancam pion, kita majukan depan menteri. Sisi ya, ini ciri khas Sicilian defense, nimzo ya, close, tertutup. Kita majukan depan benteng, kita akan tekan keberadaan gajah. Kita majukan depan kuda, kita tekan gajahnya. Gajah putih ini cukup berbahaya dan kita akan melakukan penyerangan di sayap menteri. Oke, kita lanjutkan depan gajah ini di lajur C ke C4, menekan keberadaan gajah. Mungkin akan diganggu dengan pion yang lain, tapi setidaknya kita sudah melakukan penyerangan di sayap menteri. Kita lanjutkan dengan menteri kita menuju sayap raja diagonal. Ya, ini mus liar sekali. Oke, dia ke H3. Kita lanjutkan depan raja ya, sekaligus kita akan persiapan rokade. Kita pukul pionnya, mungkin dipukul dengan gajah ya. Kita buka sajalah, kita agak sedikit terbuka bermainnya. Kita ajukan pion kita yang ada di lajur D ini untuk membuka lajur gajah yang akan kita tempatkan di lajur C bersama dengan jangan kita pukul ya, ini dia punya gajah, kuda, dan menteri. 3 penyerang, kita punya pion dan kuda. Oke, kita majukan saja gajahnya. Kita biarkan posisinya, akan kita pukul di lajur E saja nanti. Oke, sudah diagonal menteri gajah kita. Tinggal kita posisikan penyerangan yang lain. Ini kita biarkan, jangan kita pukul pionnya, kita kalah posisi. Kita rokade saja. Jika kita pukul, kemungkinan besar benteng kita akan jatuh. Aduh, mouse-nya. Oke, kita pukul dengan gajah. Nanti gajah kita dipukul dengan ya, dipukul lagi dengan gajah. Kita pukul dengan pion, kita membuka lajur F. Tapi pion yang ada di E6 itu adalah kelemahan kita, maka kita akan jaga baik-baik, sementara yang menjaganya baru dengan menteri, karena memang belum betul-betul terancam. Ya, ini diancam oleh menteri. Kita punya menteri, kita ajukan kuda saja yang ada di mana nih, B ke D7 saja agar tidak tertutup pion kita dari penjagaan menteri. Gajah kita majukan saja ke D ya, mungkin ditukar dengan kuda. Oke, ditukar dengan kuda jika dipukul. Oke, betul dipukul. Kita pukul kudanya dan kita kehilangan untuk daya tekan. Oh ya, walaupun tidak terlalu berbahaya, tapi kita berjaga-jaga, jangan berada di balik gajah ya. Kuda gajah ini cukup nanti akan merepotkan. Kita mundurkan sekaligus menjaga pion kita nih. Pion kita yang ada di E6 itu adalah titik lemah kita, maka kita akan jaga lagi dengan cara ke B6 aja ya. Ke B6 cukup aman. Mungkin kuda akan menekan entah kemana nih. Kita jaga ritme dulu, jangan terburu-buru. Walaupun
keadaan putih unggul 2 pion ya, 2 pion. Benteng walaupun belum jelas arahnya. Oke, kita harus mempertahankan pion yang ada di E6, maka jalan terbaiknya benteng ya. Benteng di A8 ini akan kita pindahkan ke E8 untuk menjaga pion kita yang ada di E6 ini. Itu titik lemah kita. Oke, kita jaga dengan benteng, kita bentengin, menunggu pergerakan putih. Sementara putih unggul, cuman kita sudah mempersiapkan daya tekannya dengan menteri dan benteng yang ada di lajur F ya. Jangan terburu-buru untuk membuka lajur F. Kita pindahkan dulu ini apa, kuda yang ada di D7 ini ya, sambil berpura-pura menekan menteri. Kita akan mengawal pion kita yang tadi dikatakan merupakan titik lemah. Kuda diancam, kita akan pindahkan ke G6 ya, cukup penjagaan untuk pion. Oke, mungkin dia akan mengejar pion E6 ini karena memang itu titik lemah kita. Dia akan berusaha keras di lajur atau mengarah ke E6 ini. Sementara itu baik, kita majukan ke B5 ya, sekaligus menekan kuda yang mencoba mengancam menteri ini. Oke, apakah dia akan balik lagi? Oh tidak, oh ya, dia mengarah ke pion kita. Kita harus jaga ya, kita harus jaga dengan cara ya, walaupun di situ ada benteng, kita perkuat kembali ke menteri, ke C ya, ke C6 ya. Pertama, oh ya, kita ancam dulu ini pionnya. Mungkin saja dia akan memukul pion, maka kuda kita pukul. Tapi ya, ini hanya iseng saja, mencoba apakah putih ini fokus. Oh, dia fokus ya, tetap mengarah ke pion. Baik, kita akan pindahkan menteri kita ke C ya, menteri kita ke C, sekaligus mempertahankan pion. Kita ganti arah untuk posisi penyerangan. Benteng, kuda, kita hanya punya benteng ya. Jika terpukul kita oke. Sementara sudah oke, kita punya benteng dan menteri untuk mempertahankan pion kita yang memang itu adalah kelemahan kita. Sekaligus kita akan melakukan penyerangan jika lengah. Kuda kita yang ada di G6 ini akan membantu penyerangan ya. Kita akan pancing kuda kita pindahkan G6 ke F4. Pertama, mempertahankan pion. Kedua, kita akan menyerang. Jika dia lalai, kita akan skak ya. Lajurnya sudah terlihat guys, sudah terlihat apa yang akan dipindahkan. Apakah dia teliti? Oh ya, ini adalah kesalahan utama putih. Kita pukul saja skak pati untuk Rai 1964 India ya. Itu adalah sparring catur online kita melawan orang India. Tipsnya adalah lakukan pembukaan yang Anda favoritkan atau yang Anda senangi atau yang Anda geluti dan Anda hafal, lalu amati lawan, lalu modifikasi dan lihat perkembangan langkah-langkahnya. Mungkin itu saja video pada kali ini. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan. Salam dari Black Knight. Sampai jumpa di video selanjutnya.